Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara, teman-teman. Saya Suhlan pribadi. Sekarang ini saya ada di ruang redaksi KBE Karawang Bekasi Express. Jadi, saudara-saudara, ada beberapa isu isu yang saat ini tepi jurang lah, isu krusial, isu sensitif yang bukan hanya isu politik. Di tengah-tengah isu politik pilpres yang makin panas, juga ada isu yang sifatnya sosial keagamaan. Nah, saat ini sedang ribut-ribut soal kontroversi soal nasab Habib. Jadi dipicu oleh kesimpulan salah satu kajian yang ada yang namanya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dalam tesisnya, dalam kesimpulan karya ilmiahnya, penelitiannya menyebutkan bahwa Ba'awaliyah atau Duriyah Habib di Indonesia itu terputus ke Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tentu saja hal itu dibantah keras oleh pihak awaliyah, pihak para habaib. Nah, saat ini muncul kontroversi sampai digelar misalnya diskusi debat langsung di Banten gitu ya. Nah, sampai puncaknya, artinya yang krusialnya, sampai terjadi pengusiran ceramah Imad di salah satu daerah, di salah satu masjid di Tambun. Itu didatangi massa dan dibubarkan. Nah, saudara-saudara, maksud kita begini, dalam ilmu keagamaan, dalam ilmu agama, sebetulnya kan perbedaan pendapat atau istilahnya khilafah, bukan khilafah, ya khilafah, itu kan hal yang biasa. Nah, ketika menjadi tidak biasa atau menjadi bahaya kalau perbedaan pendapat, perbedaan tafsir segala macam, ujung-ujungnya menjadi sebuah gerakan politik atau menjadi pertentangan yang tidak produktif, yang justru memecah belah persatuan umat. Nah, selama beberapa hari terakhir misalnya, isu itu panas sekali. Misalnya kita dapat merasakannya di perdebatan di media sosial, ya, terutama di TikTok, mungkin di Facebook, di Twitter. Jadi dua kubu yang misalnya mendukung Kiai Imad dengan tesisnya yang soal keterputusan Nabi, terus juga ada peristiwa misalnya isu terbongkarnya makam palsu terus di Jawa itu, terus juga ada bantahan dari pihak habaib dengan kelompok-kelompok itu, kemudian ujungnya ada peristiwa pembubaran ceramah. Nah, saudara, ini tentu saja sangat mengkhawatirkan di tengah isu panas pilpres yang semakin dekat dan berpotensi terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat, di tengah umat. Muncul isu ini yang menurut kita itu tidak bisa dibiarkan. Artinya setiap pihak atau mungkin pemerintah harus bisa meredam lah. Jangan sampai isu-isu yang sifatnya antar masyarakat ini, antar umat ini berkembang dan tidak bisa dikendalikan. Nah, karena itu dibutuhkan instrumen, dibutuhkan peredam daripada isu ini. Nah, kalau misalnya berdebat soal apakah kajian yang benar adalah kajian yang dilakukan oleh Gus Imad atau Kiai Imad Al-Bantani, atau misalnya keyakinan yang dipegang oleh Ba'alawi, ini kan semuanya ini ya, artinya ini secara keagamaan gitu, dalam ajaran agama ini kan bukan sesuatu yang furu, bukan sesuatu yang pokok. Artinya apakah itu misalnya gini, misalnya kelompok
kelompok yang keimad, yang menunggu imad, sampai misalnya menyertakan hasil daripada penelitian genetik dari BRIN misalnya, yang mengatakan ada keterputusan saat itu. Nah, tapi kan poinnya bukan di situ. Artinya gini, dalam beragama itu kan, artinya ini kan ada di wilayah tafsir, meskipun satu pihak merasa yakin bahwa metode yang benar adalah yang mereka miliki, yang mereka kerjakan. Mungkin pihak lain juga sama. Inilah metode yang saya gunakan gitu kan. Nah, yang bahaya kan kalau terjadi aksi massa ketika pengalaman, artinya ketika pemahaman terhadap sesuatu dalam beragama didukung oleh massa, oleh umat yang fanatik, yang tidak lagi rasional, kemudian dicampur adukan dengan hal-hal yang misalnya berbau politis, ini akan sangat berbahaya, saudara. Nah, mungkin harus banyak kami ingatkan bahwa konteks ini adalah konteks interpretasi. Ini harus diingatkan bahwa ini adalah wilayah interpretasi, wilayah tafsir. Apalagi tafsirnya bukan tafsir soal ajaran pokok, ini kan tafsir sejarah. Sejarah itu kan tidak pokok, interpretable. Setiap ada diktum sejarah itu bisa diinterpretasi oleh berbagai pendekatan. Nah, artinya bolehlah Kimat dengan rombongannya, terus dengan Pak Alawi dengan dengan jajarannya beda pendapat, tapi jangan sampai menjadikan sebuah kisruh secara psikologi umat. Jadi jangan membawa-bawa umat gitu. Artinya kalau berdebat ya berdebat aja secara akal sehat. Ada lembaganya, ada kajiannya. Nah, yang membahayakan adalah ketika perdebatan itu sampai melebar ke umat, memicu terjadinya kemarahan umat gitu kan. Meskipun belum tentu siapa yang benar, siapa yang salah, karena ini kan bukan wilayah benar yang salah. Ini kan investasi semuanya. Nah, penting adalah soal kerukunan. Kerukunan itu kan bukan hanya kerukunan antar umat beragama, tapi juga kerukunan internal umat beragama. Artinya meskipun sama muslim, itu kan beda penafsiran, beda tafsir, ya tetap perlu saling menghargai. Apalagi ini tafsir terhadap sejarah Duriyah satu golongan, artinya satu nasab. Artinya kan bukan rukun Islam itu, artinya bebas lah gitu. Artinya buat apa meributkan hal-hal yang bukan furu yaitu yang berpotensi memanaskan situasi gitu di saat negara atau umat akan melaksanakan pesta demokrasi, misalnya memilih presiden, memilih para pemimpin, muncul ini sudah sangat tidak produktif. Makanya di sini kan ada Pak Habib Lutfi kan memberikan penegasan itu. Jadi bodo amat, artinya intinya gini, artinya apapun tafsirnya gitu, apapun pendapatnya, yang penting jangan sampai memecah persatuan umat Islam, persatuan umat gitu kan. Karena di tengah suasana politik seperti ini ada saja kan misalnya pihak-pihak yang berusaha memancing dan memanasi itu saya kira secara poin pentingnya soal isu yang berkembang saat ini, soal misalnya perdebatan panjang soal nasab nasab Duriyah Nabi yang ada di Indonesia saat ini. Oke, selamat jumpa pada tema yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.